Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Anggita Shirley di podcast Warga TV pada program Ngobrol Santai. Kali ini kita akan membahas satu hal yang sudah kita alami selama hampir 2 tahun ini. Iya, betul sekali. Kali ini kita akan membahas mengenai pandemi COVID-19 ini. Sekarang sudah ada kedatangan tamu dari Puskesmas Cibiru Hilir, yaitu Dr. Nadira. Halo dokter. Halo, selamat siang Mbak Gita. Iya, siang juga dokter. Gimana dokter kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kita kemana ada Mang? Alhamdulillah. Ya dokter, hari ini kita mau ngobrol santai aja nih mengenai pandemi COVID-19 ini. Ya. Nah, sebelumnya aku ingin tanya nih, karena beberapa hal dari masyarakat masih banyak yang belum percaya mengenai COVID-19 ini. Ya. Terus masih banyak masyarakat yang abai dan juga tidak peduli atas perintah ataupun himbauan dari pemerintah begitu. Nah, kemudian aku tuh sebenarnya ingin tanya dokter, kira-kira pandemi COVID-19 ini tuh apa sih sebenarnya? Mungkin masih banyak masyarakat yang awam sehingga masih belum aware gitu tentang hal ini dokter. Oke, saya coba jawab ya Teh ya. Jadi pandemi itu infeksi yang terjadi antar negara, karena tidak hanya di satu negara, jadi bisa kemana-mana. Negara Indonesia, negara Singapura, semua sudah terkena gitu ya, disebut dengan pandemi. Nah, untuk COVID-19 itu infeksi virus, namanya coronavirus, karena dia bentuknya seperti corona atau seperti mahkota gitu ya, jadi disebut dengan corona. Karena ditemukan di tahun 2019, dinamakanlah COVID-19 gitu. Oke, begitu. Berarti ini tuh adalah salah satu virus yang menyebar ya, bahkan tidak hanya Indonesia ya dokter, berarti seluruh dunia pun terinfeksi. Kebetulan. Nah, sebenarnya tuh bagaimana sih dokter cara penularan, kemudian bagaimana sih itu bisa sampai menyebar sedemikian rupa hingga saat ini masih belum bisa tertangani. Kemudian pengobatan apa sih kalau misalkan kita terinfeksi yang bisa kita lakukan untuk bisa mengobati, dan juga ada hal mungkin yang mencegahnya gitu biar agar tetap tidak semakin merebak gitu. Oke, saya jawab dulu nomor 1 ya. Untuk cara penularan, dia itu airborne atau droplet. Droplet itu artinya dia bisa keluar dari cairan tubuh. Misalkan seseorang yang batuk atau bersin, dia kan pasti mengeluarkan cairan dari dalam mulut atau hidung ya. Nah, ketika cairan itu nempel di tangan, batuk gitu ya, nempel di tangan, virus bisa nyampe ke tangan. Habis itu dia makan nih, atau dia berjabat tangan, salaman sama tetangga, sama temen, itu bisa menular. Seperti itu penularannya. Atau ketika kita sedang jalan-jalan, ada teman kita sedang batuk atau pilek, kita bisa terkena kalau jarak kita dekat seperti itu, dan dia bisa masuk ke dalam saluran nafas, ke dalam hidung, ke dalam mata. Makanya kenapa nggak boleh pegang mata, hidung, dan mulut, karena 3 tempat ini, mata, hidung, dan mulut, tempat masuknya virus seperti itu. Oke. Berarti dokter, sebenarnya virus ini tuh dia melalui udara ya. Betul. Dia bisa bertahan di udara. Betul. Nah, itu tuh sebenarnya berapa lama sih dokter dia bisa bertahan yang akhirnya bisa nyampe ke organ terbuka ya, berarti terutama mata, hidung, dan juga mulut ya dokter? Ya. Oke, saya coba jawab ya. Sebetulnya belum ada penelitian yang tetap ya, yang memastikan berapa lama virus bisa berada di ruangan terbuka. Hanya saja variannya sekarang semakin banyak. Ada varian alfa, beta, delta, dan gamma. Dan itu infeksinya atau kemampuan untuk menginfeksinya berbeda-beda. Jadi belum ada penelitian yang tepat atau pasti gitu ya seberapa lama. Tapi yang paling menular 97% adalah varian delta seperti itu yang sedang sekarang booming. Oke. Kemudian nih dokter, sebenarnya jarak waktu, kan yang namanya virus pasti dia menginfeksi ya dokter ya, tidak akan langsung benar-benar merasa ada efek ya. Nah begitu, kira-kira berapa lama sih dokter
dia akan menginfeksi yang sehingga membuat tubuh kita tuh pasti ada reaksi dalam tubuh kita gitu. Oke, seberapa lamanya juga berbeda-beda. Tiap orang berbeda-beda. Ada yang sehari masuk virus langsung muncul gejala, ada yang baru 3 hari setelah masuk virus baru gejala. Jadi kita tidak bisa membedakan dan tidak bisa dipastikan seperti itu. Yang pasti setelah ada gejala, pastikan harus dilakukan pemeriksaan seperti itu. Oke, begitu nih dulu. Jadi perlu ini ya dokter, tidak bisa diprediksi dengan ini ya dokter. Betul. Gitu. Kemudian nih, ketika mungkin kita terinfeksi begitu, bagaimana sih pengobatan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membuat tubuh kita menjadi kembali sehat? Begitu. Oke, infeksinya itu beragam ya. Ada yang tanpa gejala. Kalau tanpa gejala, biasanya kita hanya cukup isolasi mandiri dan suplementasi vitamin. Tapi kalau misalkan gejala ringan, dia isolasi mandiri juga sama, tapi lamanya juga berbeda dengan yang tanpa gejala. Dan diberikan obat-obatan khusus untuk gejalanya. Apakah dia batuk, dikasih obat batuk. Kalau dia mencret, dikasih obat mencret. Kayak gitu teh. Nah, untuk gejala yang sedang ataupun berat, biasanya mereka perlu dirawat di rumah sakit. Seperti itu. Jadi penanganannya pasti diserahkan ke dokter penanggung jawab di rumah sakit. Seperti itu. Oke, berarti mungkin ada tingkatan-tingkatannya gitu ya. Kalau sudah sangat ini ibaratnya berat sekali, sudah tidak bisa itu dengan sendirinya ya. Oke. Satu pertanyaan sebelum kita break dokter. Kira-kira gimana sih cara kita untuk mencegah? Karena kan seperti yang tadi bilang dia tuh menyebar ya dokter. Gimana sih biar kita nggak menyebar lebih banyak lagi begitu? Untuk mencegah penyebaran, pertama tentunya protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang kita tahu ada 5M ya. Pertama, menggunakan masker. Pastikan penggunaan masker menutupi hidung dan mulut. Jangan sampai masker hanya tergantung di leher, atau mungkin masker hanya hidungnya saja tapi mulutnya kelihatan. Juga bisa ya. Nah, jadi pastikan betul-betul menutup rapat ya. Dan sekarang rekomendasinya kita menggunakan 2 masker. Kenapa? Karena masker medis yang kita gunakan saat ini dia longgar. Jadi dia mudah lebih longgar. Supaya dia bisa rapat, kita bantu dengan menggunakan kain. Jadi supaya yang longgar-longgar ini bisa tertekan oleh kain sehingga efektivitasnya lebih baik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mencuci tangan. Pastikan selalu mencuci tangan, baik itu menggunakan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, kita tahu ya, menjaga jarak. Pastikan jaga jarak karena kita nggak tahu nih yang kita temui ini sehat atau sakit. Jadi tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter. Keempat dan kelima kita tahu ya, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Selain 5M, tentunya vaksinasi. Vaksinasi yang sedang digerung-gerungkan oleh pemerintah saat ini bertujuan untuk membuat masyarakat Indonesia memiliki antibodi atau tentara untuk melawan virus, terutama para lansia yang sudah tua atau orang-orang yang memiliki komorbid atau penyakit diabetes, penyakit jantung, penyakit kanker. Mereka lebih rentan. Mungkin kalau saya sehat ya, nggak ada keluhan apa-apa kalau kena COVID, tapi kalau mereka yang punya kanker, yang punya diabetes, yang punya hipertensi belum tentu sekuat saya gitu kan. Jadi disinilah diperlukan gotong royong ataupun kerjasama untuk melakukan vaksinasi seperti itu. Oke, berarti yang perlu di-highlight adalah tadi 5M tersebut dan juga yang vaksinasi ya, terutama untuk lansia yang memiliki terutama juga yaitu penyakit bawaan karena sangat-sangat rentan itu bisa mengaktifkan semakin parah ya dokter. Ya, betul. Begitu pemirsa, jangan kemana-mana karena kali ini kita akan break dulu dengan iklan layanan masyarakat.
kembali lagi bersama saya nih. Kita masih berbincang-bincang dengan Dokter Nadira. Oke, dokter, aku ingin bertanya lagi nih dokter. Sebenarnya kan tadi disebutkan bahwa sebenarnya nggak cuma isolasi di rumah sakit ya dokter. Betul. Bisa disebutkan dengan isolasi mandiri. Betul. Nah, isolasi mandiri itu sebenarnya apa aja sih yang boleh dan nggak boleh dilakukan? Karena mungkin masih banyak yang nggak tahu gimana sih sebenarnya isolasi mandiri itu. Oke. Isolasi mandiri bisa dilakukan dimanapun ya, di rumah pun bisa, asalkan satu, menggunakan ruangan atau kamar terpisah dengan anggota keluarga lain. Yang kedua, tentunya selalu menggunakan masker jika memang di rumah ada anggota keluarga. Jadi mau dia ke kamar mandi, mau dia makan, selalu gunakan masker ya. Tapi usahakan penggunaan kamar mandi itu bisa terpisah dengan orang yang sehat. Misalkan, aduh saya nggak punya kamar mandi terpisah di rumah, kumaha tuh gitu ya. Nah, kalau tidak punya, usahakan betul-betul membersihkan setiap apapun yang ada di kamar mandi dengan rutin. Misal gagang pintunya atau wastafelnya, tempat buang airnya selalu dibersihkan setiap telah digunakan. Nah, dan yang penting intinya saat isolasi mandiri itu harus bahagia ya, harus happy. Kita bisa melakukan apapun yang kita suka, punya hobi apa, asal dilakukan dalam ruangan yang terpisah dengan anggota keluarga lain. Seperti itu. Iya, betul sekali dokter. Terkadang satu faktor pendukung untuk kita sembuh itu adalah bahagia ya dokter. Iya, benar. Iya, jadi psikisnya juga itu menjadi satu hal yang penting ya dokter. Iya, jangan stres. Iya. Oke, seperti tadi disebutkan bahwa sebenarnya tuh COVID-19, orang yang terinfeksi COVID-19 itu bisa sembuh. Ya. Kira-kira ciri-ciri sembuhnya itu kayak gimana sih dokter gitu? Oke. Kriteria sembuh ya. Tadi kan sudah dibahas nih, ada yang tanpa gejala. Kalau nggak ada gejala pada nggak ada batuk ya, nggak ada mencret, atau saya tahunya gimana? Iya. Minimal isolasi 10 hari setelah hasil pemeriksaan swab. Misalkan hasil swabnya keluar tanggal 1, ya sudah 10 hari ke depan isolasi mandiri saja gitu, cukup 10 hari, tidak usah ditambah lagi gitu ya. Nah, itu untuk yang tanpa gejala. Untuk yang kedua, kalau gejalanya ringan, ada batuk, ada pilek, ada mencret, nah berarti isolasi mandiri itu minimal dilaksanakan 13 hari. 13 hari ini dengan catatan 3 hari terakhir tidak ada keluhan apapun, tidak batuk, tidak demam. Jadi 13 hari, 3 hari terakhir harus tanpa keluhan dan mendapat surat keterangan dari dokter bahwa sudah sehat. Bisa didapatkan di puskesmas. Jadi tidak usah swab PCR ulang, tidak usah swab antigen ulang ya. Itu hanya dilakukan untuk pasien dengan gejala berat. Gejala berat itu kan adanya di rumah sakit ya. Jadi yang khusus memang perlu swab PCR diulang di akhir isoman itu hanya untuk yang gejala berat. Jadi saran saya, komunikasikan mungkin dengan tempat kerjanya. Jika memang ada yang tempat kerjanya mewajibkan PCR-nya negatif ya, setelah isolasi tolong diedukasi oleh pihak pemerintah atau misalkan dari puskesmas, minta dijelaskan lebih lanjut seperti itu. Seperti itu aja teh. Oke, begitu nih pemirsa. Jadi kriteria sembuh itu yang pasti itu untuk yang gejala menengah dan 3 hari ya dokter harus sudah ada gejala-gejala untuk sembuh begitu ya. Nah, oke. Sebenarnya aku ingin bertanya nih dokter terkait dengan penanganan jika ada gejala yang mengarah ke COVID gitu nih. Berarti kalau kayak gitu sebenarnya kita tuh harus ke dokter langsung swab atau kayak gimana sih dokter? Oke. Jika ada gejala ke arah COVID ya, misalkan aduh nahan saya tiba-tiba meriang ya. Nah, kalau sudah tahu meriang, periksa, ulah calik wae gitu ya. Jangan diem aja. Kasihan keluarga di rumah, ada orang tua yang lansia, mungkin ada anak-anak ya yang masih rentan. Kalau sudah ada keluhan, cepat berobat.
karena harus diperiksa. Kita nggak bisa menentukan sendiri kan ya. Iya, betul sekali. Intinya kalau sudah ada gejala demam, batuk, pilek, itu sebaiknya periksa dan gunakan masker. Gunakan masker dengan tepat seperti itu. Setelah itu nanti kita tanyakan ke pemeriksanya, apa gejalanya, apa keluhannya, apakah saya COVID. Nah, nanti baru bisa dijawab di sana. Oke. Saya ingin bertanya nih dokter. Kan kebetulan COVID ini tuh berhubungan dengan saluran pernapasan. Ya. Seperti kita tahu juga ada yang namanya ISPA atau cuma kayak batuk pilek biasa nih dokter. Kira-kira sebenarnya gimana ya, perbedaan itu kayak gimana nih dokter kalau kita mungkin kayak ini tuh COVID, yang ini tuh bukan gitu. Oke, iya, pertanyaan bagus ya Teh ya. Jadi COVID itu sekarang tidak hanya gejala infeksi saluran napas, tidak hanya batuk pilek, tapi bisa gejala pencernaan. Misal ada mual, ada mencret, ya, ada nyeri perut, bahkan nyeri-nyeri badan saja bisa gitu. Jadi apapun itu keluhannya di zaman pandemi ini sebaiknya segera periksakan gitu, segera konsultasikan kayak gitu. Berarti jadi nggak bisa ya dokter untuk kayak ini cuma pilek biasa, ini cuma ini kayak biasa. Mungkin aja itu yang kita anggap biasa tuh menjadi satu hal yang membawa bencana ya dokter. Betul. Begitu nih pemirsa. Kali ini kita akan break dulu nih untuk iklan layanan masyarakat. Jangan kemana-mana. Kembali lagi bersama saya dan masih kita berbincang nih dengan Dokter Nadira. Selanjutnya kita akan bertanya mengenai vaksin nih yang sekarang tuh masih menjadi perbincangan di sekarang ini gitu. Sebenarnya vaksin itu wajib nggak sih dokter gitu untuk dilaksanakan untuk supaya kita tuh mendapat vaksin gitu? Vaksin itu dia fungsinya untuk memasukkan antibodi atau tentara tubuh. Jadi orang yang belum pernah sakit COVID, dia perlu dikasih tentara di dalam tubuhnya. Beda kalau dia sudah pernah sakit. Kalau sudah pernah sakit, secara otomatis di dalam tubuhnya ada antibodi. Jadi sebetulnya tidak perlu vaksin. Jadi jawabannya adalah wajib begitu. Nah, terkait di Desa Cibiru Wetan ini nih, sebenarnya vaksin tuh kapan sih dokter gitu? Mungkin masih banyak masyarakat yang nggak tahu gitu kapan jadwalnya, terus di mana sih begitu? Bisa dilakukan vaksin gitu. Ya, sebetulnya pelaksanaan vaksin itu banyak ya, dari pemerintah kabupaten, pemerintah kota, atau mungkin dari swasta ya, mereka mengadakan pos vaksin. Nah, khusus untuk Pemkab Bandung, wilayah Cibiru Wetan, bisa menghubungi Puskesmas Cibiru Hilir. Di sana kami melayani fasilitas vaksin, tapi harinya tidak tentu karena kami pun harus menyesuaikan jumlah atau stok vaksin yang diberikan oleh Dinas Kesehatan. Begitu. Nah, untuk mengetahui jadwal atau bagaimana pendaftarannya, bisa menghubungi nomor WhatsApp. Saya sebutkan ya. Silakan. Nomor WhatsApp yang bisa digunakan untuk menghubungi Puskesmas Cibiru Hilir dalam rangka pendaftaran vaksin yaitu 0812 2022 4186. Gitu ya. Saya ulang sekali lagi ya. 0812 2022
4186. Jadi nomor tersebut bisa digunakan untuk pendaftaran vaksin, pelaporan kasus COVID-19 juga bisa ke nomor tersebut. Nanti di sana akan diberikan link, harus ada upload dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi seperti itu. Oke, gitu nih pemirsa. Jadi jangan lupa untuk mendaftar dan pastikan juga untuk pastikan dulu nih, jangan langsung berangkat ya dokter. Iya, tidak jangan. bisa. Nggak bisa. Kalau langsung berangkat kami tidak bisa layani. Setelah ada nomor antriannya, nomor hari apa diberikan vaksinnya, baru boleh datang. Ya, begitu. Jadi pastikan diri-diri pemirsa ini terdaftar nih di vaksin COVID-19 ini. Selanjutnya nih dokter, aku ingin bertanya, sebenarnya kalau misalkan kita merasa kayak aduh nggak enak badan, seperti yang tadi dokter sudah jelaskan gejala-gejalanya, kita harus swab gak sih? Maksudnya harus langsung swab atau gimana nih dokter? Oke, bagus ya. Nah, jadi ketika kita nggak enak badan, ada demam atau batuk pilek, misalkan hari pertama nih, sebaiknya diperiksa dulu ya. Tapi kalau misalkan tidak mungkin untuk dilakukan pemeriksaan, kalau memang mau melakukan swab untuk antigen ya, untuk swab antigen usahakan diperiksa saat hari sakit kelima. Jadi jangan hari pertama baru sakit langsung pengen swab antigen, karena jumlah virusnya belum banyak di dalam nasofaringnya. Jadi mungkin karena sedikit virusnya jadi tidak bisa terdeteksi. Beda kalau sakitnya di hari kelima. Kalau di hari kelima jumlah virus sudah banyak, di dalam pemeriksaannya akan mudah terdeteksi. Seperti itu. Beda kalau kita menggunakan swab PCR. Swab PCR itu lebih tinggi, lebih superior dibanding swab antigen. Lebih teliti ya dokter? Betul. Jadi baik mau diperiksa di hari ke-1, hari kedua, biasanya lebih valid seperti itu. Oke, begitu nih. Jadi untuk swab itu nggak bisa sembarangan ya dokter? Ya, betul. Nah, berarti kalau swab ini untuk desa Cibiru Wetan nih dokter, sebenarnya bisa nggak sih dilakuin di Puskesmas Cibiru Hilir begitu? Oke, pertanyaan bagus ya Teh. Jadi untuk swab itu kita tidak bisa melakukan atas permintaan pasien. Misal, saya mau keluar kota nih, harus ada hasil swab. Nah, kita tidak bisa melayani seperti itu. Kami hanya melakukan pelacakan kontak. Misal, ada warga Cibiru Wetan yang positif nih, dilaporkan ke nomor tadi ya yang saya sebutkan, dilaporkan KTP-nya, dilaporkan hasil swab-nya. Nanti kami akan melacak keluarganya, kami akan panggil keluarganya, dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Jika memang diperlukan swab, biasanya akan dilakukan swab. Jadi tidak bisa atas permintaan sendiri seperti itu. Oke, berarti ada prosedur-prosedur tertentu ya dokter, Betul. tidak bisa untuk kepentingan pribadi begitu. Betul. Mungkin kalau untuk kepentingan pribadi bisa dengan swab mandiri gitu ya, Iya, tapi betul. mungkin masih belum bisa di ini ya dokter ya. Oke, terima kasih nih dokter buat waktu kali ini. Kita sudah berbincang banyak mengenai pandemi ini, kita mengenai COVID-19 ini. Semoga nih dengan adanya bincangan kita bisa membuat masyarakat lebih aware lagi ya dokter. Iya. Boleh dokter mungkin ada pesan dan juga pesan yang ingin disampaikan buat masyarakat semua mengenai pandemi ini. Oke. Ya, closing statement ya dari saya untuk masyarakat Cibiru Wetan, tetap jaga protokol kesehatan 5M ya. Meskipun bosan dengarnya, ayo kita mulai dari diri sendiri. Karena kalau kita tidak mulai dari diri sendiri, mau gimana? Mau lebih baik atau mau lebih buruk ya? Nah, yang kedua, jangan lupa ayo ajak keluarga, rekan kerja, ataupun tetangga untuk vaksin. Nggak usah takut efek samping vaksin, ada yang bilang A, B, C ya, nanti juga akan diperiksa oleh dokter sebelum vaksin, akan di screening, jadi tidak perlu khawatir untuk efek samping vaksin. Nah, dan yang terakhir, saya paham sekali ya, semua dilema ini kondisi yang sangat dilema, baik itu kesehatan, ekonomi, semua terdampak ya. Kami di kesehatan, ekonomi juga PPKM pasti berdampak kepada teman-teman semua. Tapi inilah kondisinya, kita harus bersama-sama, harus harus
saling berpegang tangan. Kalau tidak begitu kita nggak akan keluar dari kondisi ini. Seperti itu ya. Jadi tetap semangat, tetap pegang prokes 5M dan juga jangan lupa laksanakan vaksinasi. Bagi yang bekerja tetap prokes 5M, jangan sampai tidak gitu ya. Itu aja. Oke, terima kasih dokter atas waktunya sudah menyempatkan datang ke studio kami untuk membagikan informasi mengenai COVID-19 ini. Begitu pemirsa informasi yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sampai jumpa di podcast Warga TV di program Ngobras selanjutnya yang akan disiarkan on air melalui frekuensi 107,8 Swarga FM dan akan disiarkan melalui YouTube di Swarga TV. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe dan share video ini ke seluruh media sosial yang dulu-dulu punya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.